Sementara itu, penyidik Polres Jakarta Selatan masih mendalami laporan YouTuber Atta Halilintar terkait laporannya terhadap netizen yang diduga menyebarkan fitnah dan melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Seperti diketahui, suami Aurel Hermansyah itu melaporkan penyebar berita hoaks terkait isu menikah siri dengan Ria Ricis. Berita hoaks yang beredar di media sosial itu diduga berasal dari salah satu akun di TikTok. Yang mana? Yang laporan di Polres. Wah, udah dalam proses. Bismillah, doain ya. Bilang ada kasiri sama ini sama itu, menurut saya sih ya udah. Di sisi lain, jika laporan Atta mulai diproses penyidik, Ria Ricis justru terlihat santai menanggapi kabar hoaks nikah siri dengan Atta. Ditemui awak media, Ricis enggan berkomentar soal isu nikah siri. Ia memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait isu nikah siri yang melibatkan namanya. Dalam beberapa kesempatan, Ricis tampak menghindar dari pertanyaan wartawan. Kalau ada panggil sebagai saksi mungkin mau hadir ke seperti apa itu? Saya lagi syuting series. Jadi sekarang aja tuh syuting anak gitu. Ini aja belum makan, saya pengen makan. Ricis yang kini tengah sibuk menjalani syuting menyerahkan kasusnya tersebut kepada orang lain. Tapi benarkah Ricis punya batas toleransi terhadap haters penyebar fitnah hingga bukan tak mungkin mengikuti langkah hukum yang diambil Atta Halilintar menjebloskan netizen julid ke penjara? Atta kan sudah buat laporan, apakah Ricis akan buat laporan? Itu nggak benar. Jadi kita juga bahas di grup keluarga, ya semoga cepat selesai lah ini kasus yang fitnah ini. Aku nggak tahu dan itu tidak benar ya. Kalau gitu-gitu biasanya sih kita ketawain aja sih, soalnya maksudnya kamu iseng sekali ya. Itu nggak benar. Tapi karena sesuatu yang nggak benar, jadi kita santai aja sih dalam merespon. Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik, terutama mengingat tingginya penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang seringkali tidak terverifikasi kebenarannya dan berdampak pada reputasi para publik figur. Atas ulahnya tersebut, pelaku bisa dikenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Jika terbukti menyebarkan informasi bohong, maka pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasalnya kita terapkan 27A, kemudian junto 45, Undang-Undang IT. Hukumannya? 6 tahun. Beralih ke kasus hukum lain, mantan artis cilik Cikita Medi dilaporkan sahabatnya sendiri ke Polda Metro Jaya. Shilda Octavia melaporkan Cikita Medi atas dugaan pencemaran nama baik yang merugikan Shilda dalam sebuah siaran langsung di akun TikTok pada 6 September 2024 lalu. Di sini TikTok, akun TikTok Cikita Medi atau Cerita Cikita. Akunnya ya, kita nggak sebut namanya, tapi akunnya itulah yang menyiarkan secara live. Tanggal 6 September. Resmi tadi membuat laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh akun TikTok Cikita Medi atau Cerita Cikita terhadap klien kami, Shilda Octavia Rosa. Dalam keterangannya, pelapor mengungkapkan bahwa Cikita Medi menuduhnya bertanggung jawab atas kerugian bisnis kosmetik milik Cikita dan menyebutkan profesi pelapor sebagai notaris secara negatif. Diketahui keduanya merupakan teman, hubungan bisnis keduanya diduga telah berakhir pada tahun 2018 tanpa perjanjian resmi. Jadi tanggal 6 September itu akun tersebut live, ya diduga mencemarkan nama baik saya sebagai menyebutkan profesi juga. Salah satunya ya, Shilda Octavia Rosa, SHMKN, seorang notaris, telah menghancurkan bisnis keluarga saya, membuat kita tidak mempunyai income, membuat kita jadi jatuh miskin sehingga saya tidak bisa menyelamatkan adik ipar saya dan adik ipar saya jadi meninggal. Dulu sebelum 2018 emang kita kenal, temenan terus atas dasar teman emang minta tolong kepada saya, kalau lu punya teman promosiin dong krim muka gue gitu. Tidak ada MOU, tidak ada perjanjian juga, bermaterai juga tidak ada. Jadi setelah saya cut dan tidak mau lanjut untuk berbisnis dengan dia, di situ kayaknya ada kekecewaan atau apa dan menuduh saya membuat kerugian atas krimnya itu. Dalam laporannya tersebut, pelapor membawa bukti-bukti yang menguatkan laporannya dan telah diserahkan kepada penyidik. Lantas berapa sejauh mana kerugian yang dialami pelapor akibat dugaan perbuatan yang dilakukan Cikita Medi? Jadi jelas artinya
tindakan yang dilakukan ini dugaan tindak pidananya jelas, menyerang dan menyerang kehormatan dan nama baik daripada klien kami. Pasalnya tadi 310 KUHP, Junto 27A, Junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE ya. Ancamannya di situ sih 2 tahun. Pemirsa, belum lama ini Aldi Taher menggelar akikah anak keempatnya, yakni Sheikha Zalina Brina Taher. Momen akikah itu pun diunggah Aldi di akun Instagram pribadinya. Acara berlangsung hikmat sekaligus haru. Dalam kesempatan itu, Aldi juga tampak mengundang anak-anak yatim dan berbagi santunan sebagai bentuk untuk berbagi kebahagiaan. Diketahui Aldi dan sang istri Salsabili menggelar akikah baby Sheikha yang lahir 2 September 2024 lalu di kediamannya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul silaturahmi dalam rangka akikah putri kami yaitu Sheikha Zalina Brina Taher, dan insya Allah kita minta doanya, insya Allah putri kami diberikan kesehatan, keberkahan. Di momen akikah tersebut, Aldi sekeluarga kompak mengenakan busana seragam, sementara baby Sheikha yang menjalani akikah tampil beda mengenakan busana putih. Tak hanya itu, Aldi yang biasanya heboh kali ini memperlihatkan sisi lainnya yang berwibawa sebagai ayah siaga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil aghwari wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at. Ini memang disesuaikan dengan tema kan bayi perempuan gitu, warna pink. Tuh, ada tuh baby. Konsepnya hari ini baby girl. Sama ada kasur. Zalina. Ini ada kasur. Apa lagi dia? Ini juga ada kasur. Wow. Tampak juga anak-anak Aldi yang lain memperlihatkan interaksi gemas dengan sang adik baru. Memang sempat diungkap Aldi, kehadiran baby Sheikha di keluarga menambah warna dan kebahagiaan baru. Semuanya excited menyambut baby Sheikha. Kakaknya excited banget kan, mau udah kapan pak lahiran, Ya alhamdulillah dapat rezeki lagi, titipan amanah ya. Anak sekarang 4, pokoknya semangat, bismillah, kerja, menjemput rezeki buat anak, istri, keluarga, bismillah. Minta doanya dan semuanya, terima kasih doanya, keluarga semua, pemirsa semua. Pokoknya minta doanya terus. Sementara itu, pasangan selebriti Denny Sumargo dan Olivia Alan tengah berbahagia menikmati peran sebagai orang tua baru usai kelahiran buah hati pertamanya, Gabriela Alan Sumargo. Pasangan ini pun kerap berbagi momen bersama sang putri melalui akun media sosial. Dalam unggahan terbarunya, pria yang kerap disapa Densu tersebut bersama Olivia terlihat kompak tengah mengasuh baby Gabriela atau yang kerap disapa Biel. Uniknya, percakapan Densu dan Olivia sempat mencuri perhatian publik. Pasalnya, dalam video keduanya saling berdebat soal siapa yang paling mirip dengan Biel.
Lagi bobo. Kayak bule ya? Gimana ini model tidurnya, nak? Kulit kamu dia putih, kamu hitam. Gue waktu kecil begini. Oh, kalau aku udah pasti begini. Kan dia mirip Dulu aku. gue waktu kecil begini bentuknya. Ntar dia gede paling ada jenggotnya. Enggak. Namun perdebatan yang terjadi di antara keduanya bukanlah perdebatan serius, melainkan ada sentuhan yang menghibur yang menuai beragam komentar netizen. Banyak yang berpendapat Biel lebih mirip dengan Olivia, namun ada juga sebagian netizen yang berpendapat Biel lebih mirip Densu. Ya katanya kamu mama kemakan saset. Ya, mirip ya. Mama belum mandi, Biel udah mandi. Senyumin, hai Aunty, good morning Uncle. Kenapa kamu? Nih. Katanya miripnya tuh Ci Olive. Tapi kadang-kadang sekilas ada mirip saya. Cuma saya merasa lebih mirip istri saya kayaknya. Iya, tapi nggak tahu, katanya muka bayi masih berubah. Cuman warna matanya abu-abu, kulitnya lebih ada bulenya, rambutnya lurus nggak berombak kayak saya. Terus matanya ikut istri saya, almond eyes besar. Dia tipis tapi gede. Di balik itu, Densu dan Olivia memang sangat kompak berbagi peran saat mengasuh Biel. Olivia mengaku dirinya masih begadang untuk menyusui putrinya setiap 2-3 jam sekali. Sebagai suami, Densu memberikan support penuh untuk Olivia dengan sesekali ikut begadang dan mengajak main Biel. Kalau begadang aku masih, karena memang aku menyusui ya, jadi aku masih begadang. Tiap 2-3 jam sekali aku masih bangun, masih Babynya udah bisa apa? nyusuin atau enggak masih pumping. Udah bisa ngoceh babynya. Udah bisa ngoceh, udah bisa digangguin sama bapaknya. Iya. Ngerespon gitu ya Bang? Udah bisa ngerespon, terus udah mulai menunjukkan hal-hal baru sih. Ya. Terus dia udah bisa agak guling-guling. Agak-agak dikit. goyang-goyang. Udah mau miring. Sempet bentar sih lagi. aku coba miringin dikit, terus dia bisa balikin sendiri. Simulasi lah. Terus tangannya udah mulai interaktif. Udah mulai ngambil mainan Jadi, gitu, yang gantungan-gantungan. Dia kalau mukanya aku taruh tangan, dia udah lawan, dia gini. Udah. Dia nggak mau, dia nggak suka gitu kan. Iya, Jadi dia udah bisa menolak gitu. Sama ini nggak suka diselimutin, kenapa sih kayak Nah. gitu dia? Iya, Oh, gitu ya? panas mungkin dia panas. Oh, aku pikir kayak bapaknya aja gitu. Nggak suka diselimutin, kepanasan mulu. Semua bayi gitu ya. Saya sih nggak terlalu berperan dalam hal ini ya. Lebih banyak peran ibu sih, karena pada saat bayi masih balita kayak gini ibu yang paling banyak. Kalau kita sesekali, kalau kayak saya begadang sesekali. Cuma nemenin, main sama anak segala macam. Tapi peran ibu pasti paling gede. Makanya aku bilang jadi ibu tuh yang paling susah. Apalagi kalau punya anak. Ngantuk gitu. Namun benarkah sempat merasakan perjuangan panjang mendapatkan buah hati, Densu tidak ingin overprotektif dalam hal pengasuhan anak? Bagaimana pola asuh dan treatment parenting ala Densu? Tentu nggak mau terlalu protektif sama anak, karena kita punya prinsip Tuhan itu punya peran dan kita punya peran. Kita nggak boleh terlalu protek anak kita sampai anak kita ini lupa bahwa hidupnya dia itu harus diusahakan oleh dia juga. Jadi gue ngerasa tidak ada hal di dunia ini yang kita bisa protek 100%. Yang kita bisa kasih kepada dia itu apa, itu kadarnya yang kita kasih. Tapi jangan terlalu berlebihan. Gue nggak mau sampai anak gue nanti gedenya itu dia termanjakan dan terbiasa dengan segala sesuatu yang enak. Selama beberapa bulan ini saya cukup happy karena saya melihat anak saya ini menjadi penghiburan buat di keluarga gitu lah, apa ya istilahnya ya, bawa sukacita gitu, karena kan prosesnya juga nggak gampang ya. Cukup lama, 4 tahun, akhirnya Tuhan kasih, dan kita melihat ini sebagai suatu anugerah. Di lain tempat, Putri Irfan Hakim, Aisyah Hakim berhasil menorehkan prestasi dan meraih medali emas di ajang PON 2024 kategori olahraga berkuda. Aisyah mendapat medali emas di kelas jumping beregu U21 PON 21 Aceh Sumut 2024. Momen bahagia tersebut diunggah Irfan di laman Instagramnya. Sukses penyelenggara prestasi pemberdayaan ekonomi rakyat administrasi
pemanfaatan fasilitas aset. Pasca event, let the fun game begin. Hope you listen until the end. Kita punya tari kotor, kita punya tari saman, macam seni tradisional. Sebagai ayah, Irfan mengucap rasa syukur atas keberhasilan yang ditoreh putri sulungnya tersebut. Irfan tak menampik dirinya sempat deg-degan melihat putrinya berlaga. Sebelumnya, Irfan memang sempat dikabarkan tidak hadir karena diminta sang anak untuk tidak menonton langsung. Namun Irfan datang secara diam-diam untuk menyaksikan Aisyah bertanding secara langsung. Udah ya bang ya? Udah ya bang? Jauh dikit. Kemenangan Aisyah berhasil meraih medali emas untuk kategori beregu lompat rintangan 100 cm. Di round kedua, Aisyah berhasil memaksimalkan penampilannya dengan menyelesaikan semua lompat rintangan dengan baik. Dalam pertandingan berkuda, equestrian kategori beregu lompat rintangan 100 cm, Aisyah bermain bersama dua atlet tandem lainnya, yaitu Muhammad Akbar Kurniawan dan Rifat Renanda Harsja. Alhamdulillah, tim DKI kembali mendapatkan emas kali ini untuk jumping 100 meter cm U21 dan salah satunya ada Aisyah, anak saya ada Aisyah dari Tat sama Aan. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Ya, meski sebelumnya Irfan sempat mengungkap sang putri mengalami trauma lantaran pernah jatuh saat kejurnas 2 tahun lalu bersama kuda kesayangannya, namun Irfan bangga karena putrinya berhasil bangkit melawan rasa trauma dan meraih medali emas di ajang PON 2024 ini. Kemenangan yang didapat Aisyah tentu tak luput dari hasil kerja keras, latihan, dan doa. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang kita citakan. Seperti itu. Kongres Aisyah, wah benar-benar ya menjadi anak kebanggaan dari Papa Irfan Hakim dan Mama Della. Latihan dan kerja kerasnya membuahkan hasil, salut banget dan semakin sukses terus ya sebagai atlet berkuda. Selanjutnya, Gading dan Gisel pantau terus aktivitas Gempi di media sosial. Sementara Ariel Noah kabarnya tidak menolak tua di ulang tahunnya yang ke-43 tahun. Berita selengkapnya sesaat lagi. Dan pemirsa, saksikan terus Gospel setiap harinya, Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Saya Ali Syevita pamit, sampai jumpa. Penyanyi sekaligus pentolan grup band Noah, Nazril Irham atau yang kerap disapa Ariel, genap berusia 43 tahun pada Minggu tepat 16 September 2024 lalu. Di usianya yang ke-43, ayah satu orang anak itu justru lebih santai dan tak memiliki banyak angan, apalagi sejak dirinya memilih rehat dari band. Tak ada perayaan mewah di hari ulang tahunnya itu. Ariel lebih memilih merayakan hari ulang tahunnya dengan sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah bersama ibu dan saudaranya. Tak sampai di situ, Ariel juga mendapatkan sekelumit kejutan dari putri sematawayangnya, Alea Anata Irham. Seburat kebahagiaan pun terpendar di wajah Ariel.
Nah. Happy to you. Nah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngerayain sama keluarga. Kayak gini lah 43. Kayak gimana lagi? Gitu aja, sama aja. Tahun ini bedanya mungkin karena banyak istirahat kali ya. Jadi banyak istirahat, jadi nggak terlalu hektik kehidupan gue gitu aja sih. Di usianya tak lagi muda, Ariel cukup produktif meski tak bersama dengan Noah. Belum lama ini, Ariel bersama Rosa berkolaborasi merilis tembang Nada-Nada Cinta dengan nuansa kekinian. Meski tengah hiatus, ternyata masih ada mimpi yang hingga kini belum digapai olehnya. Dan benarkah Ariel tak sepaham dengan pendapat orang yang menyebutnya masih muda? Ya iyalah, siapa yang nggak ngerasa tua umur segini? Gue nggak menolak tua sih sebetulnya. Orang tuh tua itu kalau sering ngomongin masa lalu tuh tua tuh orang. Usia hanyalah angka, tetapi menjadi muda adalah sikap. Jiwa muda Ariel masih berkobar, apalagi banyak angan yang masih ia tuju. Sepanjang karirnya, Ariel bahkan hingga saat ini, ia selalu menjadi topik perbincangan warganet. Bukan tanpa alasan, karismanya membuat para kaum hawa klepek-klepek. Apalagi ia juga mampu menaklukkan hati sederet artis cantik tanah air, diantaranya Luna Maya dan Sophia Latjuba. Lantas akankah di usianya yang tak lagi muda memiliki pendamping hidup menjadi prioritas Ariel? Wow. Enggak lah. Enggak ada tanggapan gue buat itu. Banyak banget yang belum dicapai. Kalau sama Noah mungkin ada album belum selesai sama Noah. Habis itu kalau kolaborasi sama musisi luar mungkin banyak banget. Kalau diomongin nggak habis. Sejurus dengan sahabatnya Gading Martin pun hingga kini masih betah menjomblo. Meski sederet wanita cantik sempat santai dikabarkan dekat, toh nyatanya hingga kini tak ada satupun wanita yang benar-benar menjadi pelabuhan hatinya. Karena tak pernah mempublish hubungannya, Gading juga sempat dirumorkan kembali lagi ke pelukan Gisela Anastasia alias Gisel. Lantas benarkah ada trauma masa lalu yang membuat ia menutup hati untuk wanita lain? Udah Nusantara, betul. Aduh, nggak mau kawin lagi? Nah, belum ada yang nanya nih, belum ada yang nanya. Sudah wakil. Itu pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Belum tahu. Surprise aja pokoknya gitu. Surprise. Kalau mau kawin lagi lu pada kaget nggak? Kaget ya? Emang udah? Belum. Doain aja. Pastilah ya nggak tahu juga, we'll never know. Untuk urusan asmara, Gading sepertinya lebih memilih mengendurkan egonya demi buah cintanya, Gempita Nora Martin yang kini mulai remaja. Meski tak lagi memiliki ikatan pernikahan, namun Gading dan Gisel sama-sama fokus dengan tumbuh kembang Gempi. Apalagi kini Gempi sudah terjun ke dunia hiburan tanah air mengikuti jejak kedua orang tuanya. Dari mulai menjadi model video klip Gala Bunga Matahari, single baru Sal Priadi, dan dalam waktu dekat, ia juga bakal merilis debut single perdananya ciptaan Yura Yunita dan Don Maula, dan debut film perdana yang disutradarai oleh sahabat papanya Imam Darto. Kita beri ucapan selamat kepada Gempi Nora Martin. Iya, jadi ini bukan cuma Pak Imam Darto doang nih yang pertama filmnya, ini juga pertama kali main kalau dulu. Terus pertama kali mainnya sama Papa ya. Segera ya, bentar lagi jadi sama bapaknya. Jadi kebetulan kita garap-garap sendiri, bapaknya yang sutradarain, teman bapaknya juga yang ngedit. Yang pasti photoshoot udah, diambil videonya juga udah, tinggal tunggu aja. Lantas seperti apa Gading serta Gisel membagi waktu Gempi antara belajar dan karir Gempi? Benarkah sejak terjun ke dunia hiburan, Gading dan Gisel terus memantau aktivitas Gempi terutama soal media sosial? Seperti apa kegemasan Gempi saat bikin mini vlog? Hi guys, get ready with me to hapus makeup aku yang tadi aku habis syuting. Kamu lihat nggak ada glitter-glitternya? Kayak nggak ada deh, nggak kelihatan. Taruh kapasnya. Pump. Oke. Glitter. Tuh.
tugas juga ada itunya dan juga ada highlighternya. Aku hapus. So far masih aman-aman aja. Kita sebagai orang tua juga masih ngawal terus. Gempi megang gadget itu tetap diawasi oleh bapak ibunya dan ada Mbak Alma juga, ada Oma. Jadi setiap dia pegang, misalnya megang iPad, megang laptop, megang handphone tuh harus ada yang ngawasin karena di luar, bapaknya udah pernah bilang di luar sana banyak orang jahat juga game. Jadi kita harus hati-hati dan kita tetap harus jadi orang baik. Oh toh kan adminnya masih bapaknya. Admin masih bapak ibunya, jadi kena 20% kalau endorse. Apa itu semua idenya dari dia. Cuman kan karena masih sekolah juga, jadi kita sangat batasi kan penggunaan gadget. Jadi makanya jarang-jarang update-nya gitu. Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri telah memanggil dan memeriksa konten kreator pemilik salah satu akun sebagai terlapor terkait dugaan penyebaran berita hoaks dan pencemaran nama baik terhadap selebgram Aziza Salsya yang juga istri dari pesepak bola Pratama Arhan Selasa kemarin. Usai menjalani pemeriksaan, didampingi kuasa hukumnya mengungkapkan jalannya pemeriksaan terkait laporan Aziza Salsya. Klien saya bernama Jessica hari ini dipanggil di kepolisian untuk dimintai klarifikasinya terkait konten yang dibuat. Konten yang dibuat oleh klien saya di media sosialnya. Sifatnya hari ini klarifikasi dan pemeriksaan belum selesai. Terkait permasalahannya yang melaporkan adalah saudara Aziza ya. Udah lebih dari 20 pertanyaan. Kalau saya pribadi kan saya sebagai konten kreator itu hanya melakukan pekerjaan saya sebagai konten kreator ya. Jadi saya hanya membuat konten ya seperti pada umumnya saya buat konten aja, seperti hari-hari saya buat konten aja gitu aja sih. Konten kreator yang diperiksa tersebut merupakan sosok yang memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial dan kerap menyebarkan informasi negatif mengenai kehidupan selebriti dan tokoh populer di Indonesia. Kalau dari saya sih memang perselingkuhan itu memang betul adanya ya. Untuk bukti lebih lanjutnya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau perselingkuhan antara Salim dan Zize itu memang benar adanya gitu ya. Saya itu disuruh membuat konten untuk menjelekkan Rachel V-nya dan Awkarin di sosial media saya gitu. Jadi kalau memang masalahnya sudah mau diselesaikan ya diselesaikan aja gitu. Jangan malah ditambahin di bumbu-bumbuin lagi. Dilihat dari akun media sosialnya, terlapor memiliki jumlah 504.000 pengikut. Jumlah yang boleh dibilang tidak sedikit. Kan kaitannya ini kan masalah Rahel, ya Salim selingkuh sama Zize. Ya, saya kan kebetulan juga ya saya sama Salim saya jadi pernah jadi PH-nya Salim. Saya kenal juga sama Rahel juga. Keduanya ya Rahel mengiyakan dan Salim juga bilang, "Ya Bang, beritanya benar, tapi kalau sampai seperti bagaimana saya enggak." Kontennya masih ada dan tidak ada pihak yang meminta untuk di take down gitu. Cuman ada pihak yang meminta untuk membuat klarifikasi bahwa berita Aziza itu adalah hoax dan segala macam, tapi saya nggak mau melakukan. Yang Kak Rachel pernah bilang gitu Kak, Kak Rachel, kok sekarang udah nggak berkuar-kuar lagi, apa udah selesai Kak? Sudah ditemukan orangnya ya, sudah person. Artinya kalau kemarin akunnya mungkin akun namanya berbeda dengan nama asli. Jadi kalau sekarang sudah panggilannya penyidik Polri, sudah akunnya tadinya anonim, sudah ketemu siapa pelakunya. Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan sebelumnya di mana pekan lalu penyidik Barreskrim Polri telah memeriksa 2 orang yang diduga terlibat dalam penyebaran berita hoaks atau fitnah terhadap istri Pratama Arhan itu. Kamu udah berapa akun yang kamu laporkan Aziza? 12 akun. Akunnya tadinya anonim, sudah ketemu siapa pelakunya. Atau pemilik dari akun itu sudah ditemukan. Untuk bukti sudah ada di kuasa hukum saya.
Rangga benar-benar membuat Romeo kalang kabut dan juga termakan api cemburu lantaran niatannya untuk melamar Yasmin dalam waktu dekat. Tentu saja niatan Rangga itu tak setulus Romeo. Romeo yang mengetahui rencana tersebut tak terima hingga akhirnya ia juga berencana melakukan hal yang sama seperti Rangga, yakni mengucapkan isi hatinya atau melamar Yasmin. Kalau boleh saya jujur, semenjak saya kenal kamu itu adalah wanita yang bisa membuat saya merasa nyaman. Dan saya senang itu. Tapi gini, kamu jangan ngerasa terbebani oleh ini semua. Jujur saya senang bisa kenal kamu, temenan sama kamu. Dan kalau kamu izinin, saya sebenarnya mau untuk kenal kamu jauh lebih dalam lagi. Yasmin akan luluh. Rangga bisa lebih mudah untuk mendekati Yasmin. Ya, saya memang sengaja menghubungi tim Movie Makers karena saya mau mengatakan perasaan saya kepada Yasmin. Jadi ya, Rangga begitu tapi ya masih Rangga juga expect kalau Rangga akan semakin agresif lagi. Guys, Meski tak ingin rencana Rangga itu berjalan lancar, namun Romeo juga masih bingung bakal mengungkapkan isi hatinya kepada Yasmin. Ditambah Romeo masih terganjal soal mendiang ayahnya yang menjadi pelaku pembunuhan ayah Yasmin. Romeo benar-benar tengah berkubang dalam galau. Di satu sisi, ia tak ingin Yasmin direbut oleh Rangga, di satu sisi lain ia terganjal masa lalu. Tapi karena cintanya begitu besar terhadap Yasmin, Romeo akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya sama seperti Rangga. Terus sekarang, menurut lu gue harus gimana? Harus gimana? Kok lu malah nanya sama gua sih? Ya lu harus nyatain perasaan lu sama Yasmin lah. Masa kayak gitu doang lu gak paham sih? Ya tapi kan gua gak bisa. Lu tahu sendiri kenapa? Aduh Romeo. Lu bisa gak sesekali lu tuh melek? Lu tuh cinta sama Yasmin. Dan dari pandangan gua, Yasmin itu juga cinta sama lu. Jadi saya mohon tolong bikin seromantis mungkin. Nanti saya mau ada lilin besar di sini. Bayar juga ya, lampunya nyorot ke sini. Pokoknya itu harus romantis mungkin. Dan kalau misalkan budget Bapak masih memungkinkan, Pas, tolong bikin. Mudah-mudahan Yasmin suka sama kalung ini. Dia pasti akan makin cantik pakai kalung ini. Untuk lampunya nanti dinyalakan kalau acara sudah dimulai. Oke, makasih ya Mas. Ini orangnya belum datang, mungkin sebentar lagi. Jadi Masnya standby aja ya. Oke, ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya itu kan sebenarnya kan karena belum berani ngungkapin. Karena kan Romeo itu punya histori yang sebenarnya dia takut kalau Yasmin tahu soal itu dan dia nggak bisa terima. Itu kan sebenarnya ketakutan Romeo selama ini gitu. Ya beneran suka dong, masa pura-pura? Kan nggak ada kepentingan juga pura-pura suka sama Yasmin untuk apa? Dan seperti apa kemelut yang terjadi antara Rangga dan Romeo demi mengambil hati Yasmin? Lantas siapakah yang cintanya yang bakal diterima Yasmin? Semakin panas, semakin ketat lah ya pastinya. Tapi ya Romeo nggak akan menyerah gitu aja, karena kan Romeo juga udah bilang kan sama dirinya sendiri kalau Yasmin itu cinta pertama dan cinta terakhir. Jadi ya pastinya akan bersaing secara sehat. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya masalah kayaknya gimana gitu. Ya kita lihatlah nanti. Baskara tuh marah banget sebenarnya karena dua anaknya ini berantem cuma gara-gara perempuan. Dan kebetulan emang perempuan itu Yasmin gitu. Jadi menurut Baskara adalah kalian ini anak-anak dari keluarga terhormat. Kok bisa-bisanya kalian berantem? Udah tahu, Baskara tuh udah tahu mereka ini berdua lagi jatuh cinta dan tahu jatuh cinta sama satu orang. Dan si Yasmin.
Pemirsa, keinginan Jennifer Copen untuk bisa memenuhi keinginan almarhum suaminya Dali Wasing untuk menjalankan ibadah umroh. Bersama Ustadz Dery Sulaiman, Jennifer dan Ustadz Dery kemarin bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Umroh kali ini bagi Jennifer seakan begitu spesial lantaran dirinya membawa Kamaris Sky Wasing, putrinya yang masih berusia 1 tahun. Tak hanya itu, supir dan babysitter Kamari pun ikut serta menjalankan ibadah umroh. Memang spontan aja, jadi waktu aku ngasih tahu Jen aku mau berangkat umroh, terus dia bilang, Ustadz sebelum Dali meninggal, Dali itu ngeliatin Ka'bah itu, dia bilang aku pengen kesini gitu. Oh iya, bilang udah berangkat bareng aku aja, cuman langsung berangkat tanggal 15. Kemarin tuh mesti tanggal 15, tapi dipending jadi tanggal 17. Halo Kamari, assalamualaikum. Salam doain ya umrohnya makbul, mabrur, lancar perjalanan, pulang balik, sehat selalu. Ya. Berapa hari Ustaz? Belum berangkat dan hanya pulang. 9 hari insya Allah. Banyak sih persiapannya, aku nyiapin makanan buat Kamari, masak dari pagi biar dia nggak kelaparan karena Kamari sekarang udah mulai makanan dewasa. Terus ya persiapan packing baju aja sih secukupnya. Ya, awalnya Jennifer dan Ustadz Dery akan berangkat umroh pada tanggal 15 September lalu. Namun lantaran terkendala visa, Jennifer baru bisa berangkat umroh pada tanggal 17 September. Lantas benarkah sebelum berangkat umroh, Jennifer sempat dilanda rasa galau? Ya, Jennifer kan ibu muda yang sangat rapuh, ya, masih muda banget kan, 22 tahun, 23 tahun. Ya, aku bayangkan lah, anakku aja udah 25. Jennifer tuh jadi aku udah anggap dia kayak anak sendiri lah, kayak adik sendiri gitu. Bawa baby sebenarnya kalau traveling sih udah sering ya sama Kamari, sama Papa Dali juga dulu. Cuman aku sama Kamari baru pertama kali sih. So hopefully semuanya aman, tapi Kamari is a very easy baby. Dia selama traveling dari dulu nggak pernah ada masalah. Biasanya juga tidur aja di pesawat, nggak pernah rewel. Jelang keberangkatan Jennifer umroh, Ustadz Dery rupanya sempat didatangi almarhum Dali lewat mimpi. Dalam mimpi tersebut, Dali menitipkan Jennifer dan Kamari saat menjalankan ibadah umroh. Ya aku dari beberapa kali video yang aku buat kan, aku yakin Dali itu orang baik ya. Kalau nggak mungkin Allah hantarkan kebaikan sebanyak ini untuk Jennifer dan anaknya kan. Dan barokahnya bukan cuma buat itu, buat ibunya juga kan. Jadi bisnisnya jadi dikenal orang, jadi rame. Jadi banyak bawa keberkahan lagi. Dan ya Allah sayang sama Dali, makanya dipanggil mudah-mudahan. Enggak sih, tadi nggak ada ngobrolin, tapi Kamari pasti tahu lah kita mau ketemu ke rumah Allah sama ketemu Papa Dali ya di sana. Kalau dibilang mimpi sih bukan mimpi ya. Semoga emang beneran ketemu sama Papa Dali, karena aku dengar dari orang-orang katanya kalau misalkan kita umroh bakal ketemu sama orang yang kita sayang yang sudah almarhum. Jadi semoga aku dikasih kesempatan buat ketemu Papa Dali lagi buat yang terakhir kalinya. Ini ya, semoga bisa ketemu. Ustadz Dery pun berharap kepergian Jennifer ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh bisa menjadikan Jennifer lebih kuat dalam menjalani ujian yang tengah dihadapinya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Benarkah Ustadz Dery akan membadalkan umroh pada Dali? Iya, sekali membadalin Papa Dali, jadi umrohnya ada 2 kali, nanti umrohnya buat aku pertama sama buat Papa Dali juga. Yang ribet nyiapin apanya nih, Jen? Susu sama pampersnya sih, karena aku nggak tahu kayak bakal cukup nggak ya pampers sama susunya, kan kalau anak bayi nggak bisa ditebak nih buang air kecilnya berapa kali sehari, jadi itu aja sih, selebihnya aman semua. Selamat beribadah, Jen. Iya, berapa tahun, Jen? Udah 1 tahun. Sebelum berangkat umroh, Jennifer rupanya menyempatkan untuk bertemu dengan para fans Papa Dali dalam acara Meet and Greet. Jennifer pun tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pesan kepada para fans dan meminta agar mendoakan dan tak melupakan Papa Dali. Jangan pernah lupain Papa Dali, nggak akan pernah. Semangat, karena seharusnya selalu kita meet and greet sama Papa Dali. Iya, Papa Dali sekarang udah bahagia di rumah. Amin. Capek lah, karena
biasanya selalu Papa Dali yang gendong Kamari, Papa Dali yang bantu ngurusin aku, ya udah tinggal bagian masak sama nyiapin susunya Kamari aja gitu. Tapi kan sekarang harus dipaksa untuk lebih mandiri karena nggak ada Papa Dali, pasti banyak banget adjustmentnya. Apalagi sekarang mau terbang biasanya Papa Dali yang gendongin, Papa Dali yang ngurusin. Berarti aku yakin aku bisa. Amin. I'm a strong mom juga kok tanpa Papa Dali. Mengalir begitu aja, spontan aja, nggak ada rencana apa-apa. Aku juga nggak kepikiran karena masih idah kan, Jennifer masih 2 bulan baru ya. Selamat lancar umrohnya, bye-bye. Sementara itu, komika Umi Kwari akhirnya memenuhi nazarnya untuk menjalankan ibadah umroh bersama sang mama. Ya, Umi yang kini terbilang sebagai komika sukses rupanya memilih negeri para nabi untuk liburan lantaran dirinya memang sudah lama memimpikan untuk menjalankan ibadah umroh. Meski awalnya Umi ingin mengajak papa dan kakaknya, namun lantaran sang papa tengah stroke dan kakaknya harus menjaga papa, Umi akhirnya hanya umroh berdua dengan sang mama. Kenapa? Aku berdua sama mama kan, karena sebenarnya pengen banget sebenarnya sama papa. Cuma kan papa udah stroke, terus pengen sama kakak, tapi kakak harus ngejagain papa kan ganti-gantian gitu. Jadi ya mungkin memang panggilannya aku sama mama. Ya, Umi dan sang mama rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada bulan Desember mendatang. Meski masih beberapa bulan lagi, namun Umi rupanya begitu excited dan tak sabar untuk bisa melihat Ka'bah dan beribadah di sana. Lantas, adakah doa khusus Umi yang akan dipanjatkan di depan Ka'bah? Doa lu? Jujur ya, Kak Pras, deg-degan banget aku tuh. Kayak mau ketemu sama seseorang atau apa kayak yang... Sebagai komika, Umi memulai karirnya sebagai artis cilik dan sempat bergabung di Lenong Bocah. Memiliki bakat akting dan komedi membuat Umi mulai banjir tawaran akting. Dan nama Umi perlahan-lahan mulai dikenal dan kini Umi dikabarkan sebagai salah satu komedian dengan bayaran termahal. Syuting terus setiap hari ya? Syuting terus setiap hari. Kalau bisa Sabtu Minggu ada kerjaan gue ambil. Pokoknya gue gak mau libur. Lu juga tulang punggung gue lihat. Ya, dulu mungkin aku ngerasa kayak, kalau gue jelek kayak gini malu gak sih gitu. Dilihat cowok tuh kayak gak ada yang mau gak sih sama gue. Tapi makin kesini tuh makin ngerasa bahwa semua itu punya porsinya. Di usianya menginjak 22 tahun, penampilan Umi makin terlihat glowing dan makin eksis. Di sisi lain, karir Umi yang makin eksis membuat namanya semakin diperhitungkan di dunia komedi. Bahkan, Umi masuk nominasi kategori seniman komedi sedang naik daun terfavorit dalam Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024 yang akan digelar 26 September mendatang dan disiarkan secara live pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Terima kasih aku ucapin buat para pemirsa ya yang udah ngedukung aku di Anugerah Komedi Indonesia, seniman komedi yang sedang naik daun. Pokoknya jangan lupa vote terus di D4 ya di muka aku, nanti kalian komen D4 pilih Umi gitu. Terus juga terima kasih banyak untuk Anugerah Komedi Indonesia 2024 ke para dewan juri yang sudah memilih aku untuk bisa masuk ke nominasi tersebut. Pokoknya terima kasih banyak. Tak hanya Umi, sejumlah nama komedian terkenal seperti Echa Aura, Inyong dan Kimau yang juga masuk nominasi yang akan bersaing dengan Umi. Lantas apa tanggapan Umi terkait dirinya bersaing dengan Inyong, Echa dan Kimau? Benarkah Umi yakin akan menang melawan para pesaingnya? Sebenarnya nggak mengharapkan menang juga, karena masuk nominasi pun sebenarnya sudah menjadi penghargaan untuk aku karena sudah dilihat oleh dewan juri. Nggak ada deg-degan ya, karena kan kita semua temenan juga di semua nominasi itu yang aku lihat ada Echa, ada Inyong, ada aku. Siapapun pemenangnya nanti itu menjadi yang terbaik, sudah mengurangi rasa hormat juga. Pokoknya terima kasih banyak. Harapan semoga aku menjadi jauh lebih baik, terus juga aku makin bisa mengimprove diriku sendiri, makin berkembang pastinya, makin tidak melupakan banyak orang, selalu dekat sama banyak orang yang baik. Banyak impian dan goalsnya juga, kalau tahun ini mungkin pengen film, pengen iklan dan tercapai, Allah kabulin. Terima kasih banyak, aku tuh banyak makasih banget juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa kayaknya mimpi doang ya main film, karena banyak banget dari semua artis di Indonesia tuh kayaknya semuanya bagus gitu loh. Jadi kalau aku main film, ada di film apa gitu yang cocok buat aku, tapi kan ketidakmungkinan itu dijawab oleh Allah dan ini loh gitu, kamu worth it.